Pengamat penerbangan Andi Isdar Yusuf mencoba mengungkap puzzle yang menyebabkan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dari analisis Andi Isdar Yusuf, mengungkapkan betapa berbahaya situasi yang dihadapi oleh pilot Sriwijaya Air SJ182 sebelum akhirnya jatuh dan hancur. Bagaimana tidak, bahwa pilot Sriwijaya Air SJ182 tidak punya pilihan dalam waktu 2 menit untuk mengontrol pesawat. Ya, rupanya Andi Isdar Yusuf menduga penyebab tragedi ini adalah copotnya elevator pesawat udara Sriwijaya setelah berada di ketinggian ribuan meter. Walhasil, pilot Sriwijaya Air SJ182 hanya memiliki 2 menit. Setelah itu, Sriwijaya Air jatuh, terjun ke laut. Karena lautnya dangkal, hanya 23 meter, kata Andi Isdar Yusuf, pesawat pun menghantam lumpur dan pecah berkeping-keping di dasar laut. Ini adalah kompartemen penting di pesawat. Kalau ini copot, pilot tidak dapat melakukan apa-apa, ucap Andi Isdar Yusuf melalui telepon pada Senin, 11 Januari 2021, pagi. Ia menambahkan, elevator pesawat merupakan kompartemen yang penting di pesawat. Posisinya berada di belakang ekor pesawat. Bentuknya sirip horizontal yang memiliki fungsi kontrol mengarahkan tubuh pesawat ke atas atau ke bawah dan kemudian mengangkat atau mengurangi ketinggian pesawat dengan mengubah sudut kontak sayap pesawat. Dulu digerakkan menggunakan kabel, sekarang nirkabel, secara otomatis, urainya seraya menjelaskan, saat elevator bergerak naik ke atas, kontak elevator dengan udara akan menekan ekor pesawat, secara otomatis, hidung pesawat akan mengarah ke atas. Hal ini akan menyebabkan sayap pesawat meningkatkan ketinggian badan pesawat karena sudut kontak sayap pesawat dengan udara meningkat. Coba bayangkan, pada ketinggian ribuan meter, dengan kecepatan tinggi, elevator Sriwijaya Air SJ182 yang begitu signifikan copot atau tidak berfungsi, kata Andi Isdar Yusuf. Berbeda jika salah satu mesin rusak atau tidak berfungsi. Jika kondisi ini terjadi, maka pilot masih punya waktu untuk melakukan kontak dengan pihak luar. Dan pasti, jika salah satu mesin yang rusak, pilot akan kembali. Yang seperti ini sering kami alami dulu dan pilot pasti kembali. Tapi kalau elevator yang rusak, copot, tidak ada pilihan, langsung terjun bebas itu pesawat, jelas Andi Isdar Yusuf. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, mengungkap kondisi terkini mesin pesawat Sriwijaya Air SJ182 sebelum jatuh di Pulau Laki. Pesawat yang membawa 62 orang termasuk kru kabin ini hilang setelah 4 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. KNKT mengantongi sejumlah barang bukti yang menguatkan bahwa mesin pesawat masih hidup sebelum menyentuh permukaan air. Berdasarkan data radar, SB, dari Perumel PPNPI, Airnav Indonesia, mencatat pesawat Sriwijaya Air SJ182 terbang pada pukul 14.36 WIB. Setelah itu pesawat terbang ke arah barat laut pada pukul 14.40 WIB. Ketua KNKT Suryanto Cahjono, melalui pernyataan tertulisnya mengatakan bahwa pesawat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Setelah itu, pesawat mulai terlihat turun. Data terakhir dari pesawat Sriwijaya Air berada pada ketinggian 250 kaki. Data inilah yang membuat KNKT yakin bila mesin pesawat masih dalam kondisi hidup. Selain itu, ada juga data dari Kri Rigel yang membantu memperkuat dugaan tersebut, yaitu soal sebaran reruntuhan atau serpihan pesawat yang memiliki lebar 100 meter dan panjang 300-400 meter. Luas sebaran ini konsisten dengan dugaan bahwa pesawat tidak mengalami ledakan sebelum membentur air. Data lain pun diperoleh. Suryanto juga menyebutkan, dari kerusakan pada bagian-bagian mesin turbin atau cakram turbin dan bilah kipas yang ditemukan oleh petugas yang menunjukkan bahwa mesin masih bekerja sebelum jatuh. Kerusakan pada fan blade menunjukkan bahwa kondisi mesin masih bekerja saat mengalami benturan.